Biografi Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Handus Hoegeng Imam Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 14 Oktober tahun 1921 dan meninggal di Jakarta pada 14 Juli tahun 2004 pada umur 82 tahun. Salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. Hoegeng masuk pendidikan HIS pada usia 6 tahun, kemudian melanjutkan ke Mulo pada tahun 1934 dan menempuh sekolah menengah di AMS Westers Klassiek pada tahun 1937. Setelah itu, belajar hukum di Reich Hogeschool Batavia tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai pada tahun 1943. Kemudian mengikuti pendidikan polisi akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara. Saat menjadi Kapolri, Hoegeng Imam Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Dr. Handus Muhammad Hasan. Dari perjalanan hidup Jenderal Hoegeng, kita dapat melihat dan mengambil pelajaran dari sifat-sifat beliau. Di antaranya, kejujuran yang beliau contohkan dengan menolak segala bentuk suap maupun hadiah dalam bentuk apapun. Integritas dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kasus-kasus penyelundupan, walaupun kasus itu banyak melibatkan pihak-pihak militer dan mendapat banyak tekanan. Kedisiplinan yang beliau contohkan dengan selalu hadir tepat waktu di kantor dan memerintahkan semua bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Kesederhanaan dengan menolak fasilitas negara yang berlebihan, baik itu rumah dinas maupun kendaraan dinas. Rendah hati dan peduli yang beliau contohkan dengan terjun langsung kepada masyarakat tanpa pengawalan dan protokol yang ketat. Serta, yang paling utama, beliau memegang teguh prinsip kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang situasional. Keterkaitan nilai dan sifat dari Jenderal Hoegeng Imam Santoso dengan nilai-nilai berakhlak, diantaranya yang pertama, berorientasi pelayanan. Ditunjukkan dengan tindakan beliau yang melayani semua aduan masyarakat, sering turun ke lapangan, dan berdialog dengan masyarakat, serta terkenal ramah dan mau berbaur dengan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Jenderal Hoegeng menunjukkan akuntabilitas penuh dengan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan selalu berlaku jujur. Yang ketiga, kompeten. Ia sukses menjalankan tugas lintas bidang dari keamanan, administrasi negara, hingga urusan keuangan. Hal ini menjadi contoh profesionalisme dan kemampuannya dalam menjalankan misi dan tugasnya. Yang keempat, harmonis. Dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya, sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis dengan rekan kerja dan masyarakat. Kelima, loyal. Loyalitasnya kepada negara dan hukum dengan tidak mendahulukan kepentingan pribadi dibuktikan dengan sikap menolak suap dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Yang keenam, adaptif. Jenderal Hoegeng berani mengambil keputusan sulit sesuai kondisi yang membutuhkan ketegasan hukum. Yang ketujuh, kolaboratif. Dalam melaksanakan penyelidikan, tidak jarang Jenderal Hoegeng bekerja sama dengan pihak militer. Yang pertama, nilai kejujuran dan juga integritas. Hoegeng dikenal sebagai sosok yang sangat jujur, tidak pernah menerima segala bentuk suap, dan juga tidak pernah menyalahgunakan jabatannya. Relevansi sikap bagi ASN adalah yang pertama, sebagai seorang ASN, kita harus menjalankan tugas secara jujur, tidak memanipulasi data ataupun laporan. Dan yang kedua, kita harus menolak segala bentuk gratifikasi ataupun intervensi luar yang dapat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nilai kedisiplinan. Hoegeng selalu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa bertanggung jawab dan juga disiplin. Adapun relevansinya bagi seorang ASN adalah disiplin waktu dan juga tanggung jawab merupakan hal penting yang harus diterapkan bagi seorang ASN agar dapat bekerja secara profesional dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain itu, seorang ASN juga harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab, dan juga harus menaati segala bentuk aturan secara konsisten agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan juga produktif. Nilai kesederhanaan dan juga rendah hati. Seorang Hoegeng menjalani hidupnya dengan bersahaja. Beliau tidak pernah memamerkan kekayaannya walaupun beliau memiliki jabatan yang tinggi. Adapun relevansinya bagi seorang ASN adalah
harus menjaga gaya hidup yang sesuai dan menjauh dari perilaku konsumtif. Karena hal ini dapat membuat citra seorang ASN itu buruk di mata masyarakat. Dan sikap rendah hati dapat membuat seorang ASN itu lebih terbuka terhadap masukan, kritik, ataupun saran yang diberikan oleh orang lain. Sikap lainnya yang dapat diteladani dari Bapak Hugeng yaitu peduli. Beliau sangat peduli terhadap keadilan bagi masyarakat kecil, terutama bagi korban ketidakadilan hukum. Relevansinya bagi ASN harus memiliki kepedulian terhadap kebutuhan, keluhan, dan kesulitan masyarakat yang dilayani. Lalu, peduli terhadap dampak dari kebijakan dan layanan yang diberikan agar selalu memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat. Sifat peduli menjadikan ASN lebih peka terhadap ketimpangan dan menjadi agen perubahan sosial. Berikutnya yaitu menjunjung tinggi kebenaran mutlak. Beliau tidak tergoyahkan oleh tekanan politik atau iming-iming materi, hanya satu hal yang beliau bela, yaitu kebenaran. Ia berani menegakkan hukum dan tidak takut kehilangan jabatan atas kebenaran itu. Relevansinya bagi ASN yaitu ASN harus bekerja dengan prinsip kebenaran, aturan hukum, dan etika, bukan berdasarkan tekanan dari berbagai pihak atau kepentingan pribadi atau kelompok. Dan tidak takut bertindak tegas atas pelanggaran, meskipun dilakukan oleh pihak yang berpengaruh. Karena kebenaran yang mutlak menjadi landasan moral dan profesionalisme ASN dalam mengambil keputusan dan bertindak.